Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sigetar, Sistem Informasi Gempa Terkini. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Yunazril Musyadat dengan NIM A11-2023-15149, Fairih Nailul A'la dengan NIM A11-2023-15144, dan Ahmad Andrian Fitzal Rahman dengan NIM A11-2023-15152. Masuk ke latar belakang. Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik dan dapat menimbulkan dampak serius seperti kerusakan bangunan hingga korban jiwa. Masyarakat membutuhkan informasi gempa yang cepat, akurat, dan mudah diakses untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat respon darurat. Namun, saat ini akses terhadap data gempa dari lembaga seperti BMKG dan USGS masih tersebar di berbagai platform dengan tampilan teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan Sigetar, Sistem Informasi Gempa Terkini, sebuah aplikasi desktop yang menyajikan informasi gempa secara aktual dan ramah pengguna, guna mendukung peningkatan kesiapsiagaan serta mitigasi risiko bencana. Tujuan aplikasi Sigetar yang pertama yaitu menyediakan informasi gempa bumi lokal dan global. Yang kedua, membangun aplikasi desktop berbasis Java dengan GUI interaktif. Dan yang ketiga, mengintegrasikan data dari BMKG dan USGS. Dan yang keempat, menyediakan visualisasi peta interaktif. Dan yang terakhir, memungkinkan pengguna untuk menyimpan data gempa bumi pada catatan yang dapat diunduh. Deskripsi aplikasi. Sigetar adalah aplikasi desktop berbasis Java yang dikembangkan untuk menyajikan informasi gempa bumi secara terkini dan akurat, baik di tingkat lokal maupun global. Aplikasi ini dibangun menggunakan JavaFX sebagai framework antarmuka, sehingga menghasilkan tampilan GUI yang interaktif, modern, dan responsif. Sigetar terintegrasi dengan dua sumber data open source utama, yakni BMKG untuk gempa di wilayah Indonesia dan USGS untuk gempa global, yang datanya diambil melalui API lalu ditampilkan secara dinamis. Informasi yang disajikan mencakup detail lengkap seperti waktu kejadian, magnitudo, kedalaman, lokasi, potensi, dan koordinat gempa yang divisualisasikan melalui peta interaktif dari unpkg.com. Selain itu, Sigetar dilengkapi fitur catatan untuk menambah, mengedit, dan menghapus catatan pribadi terkait gempa, menjadikannya alat yang praktis bagi masyarakat umum, peneliti, maupun tim tanggap bencana. Masuk ke list fitur aplikasi. Yang pertama ada Home. Halaman Home ini menampilkan informasi tentang aplikasi Sigetar. Yang kedua, masuk ke gempa lokal. Halaman gempa lokal ini menampilkan lokasi gempa pada peta yang cukup akurat, serta menampilkan detail gempa yang terjadi seperti waktu, potensi gempa, lokasi gempa, besaran magnitudo, kedalaman, dan koordinat lokasi gempa bumi. Aplikasi Sigetar juga dapat menyimpan data pada catatan, serta dapat menampilkan detail pada View Detail Map. View Detail Map ini menampilkan shake map dari data BMKG. Gempa global. Halaman gempa global menampilkan informasi gempa bumi secara global yang dapat dicari berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun terjadinya gempa bumi. Pada halaman ini juga terdapat marker yang dapat menunjukkan lokasi-lokasi gempa bumi yang terjadi setelah pengguna memasukkan tanggal, bulan, dan tahun gempa bumi tersebut terjadi. Marker tersebut dapat diinteraksi dengan cara diklik, akan menampilkan detail dari gempa bumi pada lokasi tersebut. Pada bagian ini, pengguna dapat memasukkan tanggal, bulan, dan tahun untuk mencari data pada gempa bumi secara global. Pengguna juga dapat melihat berbagai informasi gempa secara keseluruhan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun yang telah diinput pada bagian start, time, dan end time. Pada bagian tabel ini juga terdapat menu action yang berisi view map dan add catatan, di mana button view map dapat melihat lokasi gempa bumi pada peta secara detail. Pada button add catatan, fitur yang ditampilkan sama seperti yang ada pada fitur gempa lokal, di mana pengguna dapat menyimpan data gempa bumi ke catatan. Ini tampilan untuk bagian gempa global.
Lanjut ke catatan. Di halaman catatan, pengguna dapat melihat hasil catatan yang telah ditambahkan dari gempa lokal dan gempa global. Pada halaman ini terdapat tabel. Dalam tabel catatan terdapat menu action yang di dalamnya mempunyai button edit dan button delete, di mana pada button edit pengguna dapat menyesuaikan data, sedangkan pada bagian button delete pengguna dapat menghapus data yang sebelumnya ditambahkan. Pada menu catatan ini juga terdapat fitur yang dimana pengguna dapat mengekspor data yang telah ditambahkan ataupun data yang telah diedit ke dalam file CSV atau XLSX. Teknologi yang digunakan. Aplikasi Siggeter dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java karena keandalannya, sifat multiplatform serta dukungan ekosistem dan dokumentasi yang luas sehingga mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan untuk antarmuka pengguna. Siggeter menggunakan JavaFX yang memungkinkan desain GUI yang modern, interaktif, dan responsif dengan elemen visual seperti tombol, grafik, animasi, dan peta. Aplikasi ini terintegrasi dengan API resmi dari BMKG dan USGS untuk memperoleh data gempa bumi secara real-time, mencakup informasi seperti lokasi, waktu, magnitudo, dan kedalaman. Visualisasi data dilakukan melalui layanan peta dari unpkg.com yang memungkinkan pengguna melihat lokasi gempa secara langsung di atas peta, sehingga memberikan pengalaman yang lebih informatif dan mudah dipahami. Masuk ke kelas diagram. Kelas diagram pada aplikasi Siggeter menggambarkan struktur utama dari sistem yang dikembangkan menggunakan Java dan JavaFX. Diagram ini terdiri dari beberapa komponen inti, seperti main view controller yang mengelola navigasi antar halaman utama, yaitu gempa lokal, gempa global, dan catatan, serta app sebagai entry point aplikasi. Data gempa dikelola melalui dua controller utama, yaitu gempa lokal controller dan gempa global controller, yang masing-masing bertugas menampilkan informasi dari sumber data BMKG dan USGS. Kedua controller ini berinteraksi dengan kelas detail gempa, yang menyimpan informasi lengkap tentang peristiwa gempa seperti tanggal, waktu, wilayah, magnitudo, dan koordinat. Semua data ini dapat disimpan dan dikelola dalam fitur catatan yang telah diatur oleh catatan controller. Untuk menyimpan data catatan secara global dan diakses antar halaman digunakan kelas dataShare dengan properti observabilis, kelas utilitas gempa USGS dan gempa BMKG yang bertugas mengambil dan memformat data dari masing-masing API. Yang terakhir, diagram ini juga menampilkan hubungan antar kelas melalui asosiasi dan komposisi yang menggambarkan aliran data serta pembagian tanggung jawab antar bagian dalam aplikasi. Kesimpulan, aplikasi Siggeter dirancang untuk menyediakan informasi gempa bumi terkini dan akurat, baik lokal maupun global. Melalui aplikasi desktop berbasis Java, aplikasi ini memanfaatkan data dari BMKG dan USGS serta menyajikan informasi melalui GUI interaktif dengan JavaFX. Fitur-fitur utama termasuk informasi detail gempa, visualisasi peta interaktif, dan kemampuan pengguna untuk menyimpan catatan dan mengekspor data. Teknologi yang digunakan meliputi Java, JavaFX, API dari BMKG dan USGS, serta layanan peta dari unpkg.com. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi gempa bumi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk mendemokan aplikasi Siggeter. Baik, perkenalkan, nama saya Farid Nailul A'la. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Siggeter yang telah kami buat. Untuk halaman pertama terdapat halaman home berisi deskripsi aplikasi Siggeter. Kemudian pada halaman kedua terdapat gempa yang terjadi di lokal atau di Indonesia saat ini.
memiliki keterangan tanggal, waktu gempa dapat dirasakan, kemudian lokasi, dan terdapat keterangan magnitudo, kedalaman, koordinat. Data ini kami dapat dari BMKG. Di sini juga terdapat button View Detail Maps. Jika diklik maka akan muncul map yang lebih detail dari map ini, karena terdapat keterangan seperti di bawah ini. Map ini kami dapat dari API BMKG juga. Dan juga terdapat catatan. Jika diklik maka akan menambahkan catatan ke halaman catatan. Lanjut pada halaman gempa global. Di sini terdapat map yang menampilkan gempa yang terjadi di seluruh dunia pada tanggal 18 ini. Untuk lokasinya dapat diklik, dan jika diklik maka akan menampilkan keterangan dari gempa tersebut. Di sini juga terdapat fitur view map, di mana jika diklik maka akan melihat lokasi lebih fokus atau lebih dekat. Kemudian dapat memilih rentang waktu. Sebagai contoh saya akan memilih dari tanggal 15 hingga 17. Maka akan tampil gempa yang terjadi pada rentang waktu ini. Di sini juga terdapat button add catatan, di mana jika diklik maka akan menambahkan data gempa ke catatan. Sebelum beralih ke halaman catatan, saya akan menambahkan beberapa data dari sini. Contoh ini. Dan jika data yang sudah ditambahkan diklik kembali maka akan muncul peringatan data sudah ditambahkan. Dan saya akan menambahkan data dari sini juga. Ini akan muncul. Maka ketika ke catatan maka akan tampil data yang sudah ditambahkan. Di sini juga terdapat fitur edit untuk mengedit data dan juga mendelete data. Kemudian jika ingin disimpan ke contoh lokal CSV, akan saya namai catatan ini. Save. Nah, ekspor berhasil, maka data sudah tersimpan dalam CSV. Selain CSV juga bisa ekspor ke Excel juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan source code. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Duladir Musada. Di sini saya akan menjelaskan source code yang udah kami buat, di mana di sini terdapat file atau script yang udah kami buat untuk aplikasi Siggeter MVC. Untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan model terlebih dahulu, di mana di sini terdapat 3 model. Untuk pertama-tama akan menjelaskan model untuk model utamanya, yaitu gempa, kelas gempa. Di sini terdapat atribut magnitudo, kedalaman, potensi, serta koordinat. Di mana di sini terdapat konstruktor serta setter getter. Yang kedua di sini terdapat kelas detail gempa, yang dimana ini merupakan turunan dari kelas gempa. Di sini beratribut tanggal, jam, wilayah, serta map. Serta terdapat juga konstruktor serta setter getter. Oke, selanjutnya di sini terdapat model data share, di mana fungsi data share ini berguna untuk menyimpan data sementara.
Selanjutnya di sini terdapat file service, di mana di sini file service ini berfungsi untuk sebagai kita mengambil data dari API. Kita di sini menggunakan dua API, BMKG serta USGS. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan yang kita mengambil dari BMKG. Terdapat kelas BMKG sini serta URL API, yang dimana di sini kita mengambil data seperti magnitudo, kedalaman, koordinat, tanggal, jam, wilayah, dan segmap. Segmap ini merupakan gambar yang dihasilkan oleh API dari BMKG tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada gempa USGS. Ini juga sama seperti tadi gempa BMKG, cuman bedanya ini kita mengambil dari API USGS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian controller. Yang pertama pada main view controller, di mana di sini dapat atribut button gempa lokal, button gempa global, button catatan, button home, main pane serta sidebar button, yang dimana di sini didapat dari view dari file fxml ini. Selanjutnya di sini terdapat inisiasi. Fungsi dari inisiasi ini merupakan untuk mengeload sidebar untuk pertama kali dibuka aplikasi tersebut. Misal di sini kan ini ada button on home click pertama kali dibuka. Berarti di aplikasi, ketika aplikasi pertama kali dibuka, itu yang muncul halaman home-nya. Kedua, di sini terdapat fungsi set bar button, di mana berfungsi sebagai untuk membedakan antara button yang sedang aktif atau button yang sedang tidak aktif. Kedua, di sini terdapat fungsi load UI sebagai untuk menampilkan load UI tersebut lah. Di sini juga terdapat fungsi-fungsi seperti ini, fungsi dari button sidebar yang udah kami buat. Misal sini ada on home click sebagai mengarahkan ke tampilan home. On ini buat gempa lokal untuk mengarahkan ke tampilan gempa lokal. Sini ke gempa global untuk mengarahkan ke gempa global. Dan selanjutnya yang terakhir ada ke on catatan klik untuk mengarahkan ke halaman catatan. Selanjutnya di sini akan menjelaskan untuk controller gempa lokal. Untuk atribut di mana date, max, kedalaman, wilayah, potensi, dan lain-lain ini mengambil dari ini, dari ID dari file fxml yang sudah kami buat di sini. Di sini terdapat konstruktor serta get data, di mana di sini mengambil data dari service yang selanjutnya akan disimpan ke detail gempa. Di sini untuk menampilkan data gempanya. Di sini juga terdapat button add catatan sebagai function untuk men-trigger men-trigger catatan supaya bisa ditambahkan ke halaman catatan nantinya. Ini untuk button view detail map untuk sebagai melihat map yang digenerate oleh API dari BMKG ini tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan gempa global controller, di mana di sini juga terdapat atribut yang didapat dari view dari file fxml-nya. Serta di sini terdapat function atau metode yang berguna untuk menggenerate API supaya nantinya user dapat memasukkan start time atau end time-nya gitu. Selanjutnya get data di sini sama seperti tadi pada controller gempa lokal, data dari service selanjutnya yang akan disimpan ke detail gempa. Di sini juga ini tadi fungsi dari API URL by date
untuk tadi mengambil data start time atau end time-nya. Tuh. Selanjutnya ada handle cari button. Ini berfungsi untuk mencari button yang nantinya user dapat memasukkan ini tadi start time atau end time, yang nanti user akan mengklik ini button ini. Selanjutnya ada tampilkan data gempa, di mana di sini untuk menampilkan data gempa secara keseluruhan. Ini kami masukkan ke tabel yang nantinya dapat mempermudah user untuk mengakses atau untuk membacanya. Sini juga terdapat view map. Ini sebagai untuk melihat lokasi secara detail dari gempa tersebut. Selanjutnya ada add catatan. Ini sama seperti tadi pada gempa lokal untuk menambahkan catatan ke halaman catatan. Ini fungsi-fungsinya. Serta di sini dapat alert jika sudah menambahkan data, dan ada alert juga alert peringatan untuk data yang sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya ini tampilkan peta, di mana di sini kita juga mengintegrasikan peta untuk mempermudah user mengetahui di mana letak dari lokasi gempa tersebut. Di sini kami menggunakan 2. Kenapa 2? Karena di sini kami tampilkan peta serta tampilkan semua peta. Dimana kalau semua peta ini kita akan menampilkan seluruh data yang ada. Cuman kalau yang function tampilkan peta itu hanya menampilkan satu lokasi. Kenapa kita membuat gitu? Supaya user bisa lebih detail atau lebih fokus terhadap apa yang dia mau lihat gitu. Ini sama, ini inisiasi sebagai untuk memanggil untuk default dari tanggal untuk mencari data. Kami mengaturnya untuk hari di mana user itu login. Selanjutnya ada catatan controller. Nah, ini controller terakhir, di mana ini sama seperti sebelumnya. Di sini juga ini kita dapat dari ini file fxml ini view-nya. Sama di initiate lagi, ini sebagai default atau halaman data pertama yang ditampilkan jika pertama kali dibuka aplikasinya. Lalu di sini ada kolom data, di mana kita memanggil tanggal, jam, magnitudo, dan sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat button. Kita juga membuat button di sini untuk CRUD-nya seperti delete atau edit. Sama ini untuk function-function button edit dan delete-nya. Nah, di sini untuk button edit kami membuat modal atau pop-up untuk supaya user dapat mempermudah mengedit data tersebut. Selanjutnya di sini ada show alert. Ini sebagai template atau template dari alert yang nantinya akan muncul. Ini kenapa kita membuat ini? Karena di sini banyak banget alert atau peringatan lah gitu. Untuk sebenarnya mempermudah kita. Jadi nanti tinggal manggil fungsinya ini dan ini mengisi parameternya aja gitu. Nah, di sini terdapat handle export, di mana berfungsi untuk ini dapat menyimpan data. Jadi dari catatan yang tadi udah kita tambahkan, catatan yang kita edit atau mau yang kita delete tadi, pokoknya kita bisa kita ekspor gitu. Di sini terdapat 2 pilihan, CSV atau ke Excel.
Ini untuk function export ke CSV-nya. Dan yang ini untuk function export ke Excel-nya. Selanjutnya untuk yang terakhir, ini kami fungsikan untuk sebagai load dari main view-nya, main view ini dari sini. Ini sebagai main utama dari tampilan kita yang kita buat. Lalu di sini terdapat icon URL untuk menampilkan icon yang kita ambil dari resource yang udah kita bikin sebelumnya di folder asset. Yang kedua ada scan, dimana fungsi scan ini untuk menampilkan aplikasi yang udah kita buat, dan ini judul dari aplikasi kita, dan ini kita buat full screen atau Maximus. Oke, sekian dari saya. Itu penjelasan singkat dari source code-nya. Terima kasih.